Nah, kita siapkan diri untuk pengajaran yang sekarang ini. Saya beri judul Bahasa Rahasia Sorga. Kita akan belajar tentang bahasa roh. Apa sesungguhnya itu? Bukan belajar bicara dalam bahasa roh, itu karunia. Tapi belajar mengerti bagaimana menggunakannya dan untuk apa. Kita buka sama-sama 1 Korintus pasal 14. Kalau Anda mencatat khotbah saya, beri judul Bahasa Rahasia Sorga. 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 5. Boleh saya lihat di sini siapa yang belum bisa berbahasa roh, angkat tangan. Enggak apa-apa, jangan malu. Wow, banyak juga. Kita akan berdoa ya nanti ya, kita berdoa supaya Tuhan mencurahkan rohnya. Dan siapa di sini yang sudah berbahasa roh, angkat tangan. Turun tangan, siapa di sini yang berbahasa roh terus terang masih agak bingung itu untuk apa ya? Awal-awal sukacita, lama-lama kok rasanya kehilangan visi ya? Gunanya apa itu ya? Jujur, siapa yang pernah merasa demikian? Minimal sekali-kali merasa demikian. Angkat tangan. Gak apa-apa, saya juga. Karena saya merasa demikian, itulah saya mencari jawabnya. Dan ketika saya membuka firman Tuhan, semua jadi jelas. 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 5. Kita baca bersama-sama yuk. Dengan keras tapi dengan teratur. Sekali lagi tentang karunia roh. 1, 2, 3. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Saya mulai tidak mendengar suara Anda. Ayo, ayat 3. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasihati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya. Sehingga jemaat dapat dibangun. Bahasa rahasia sorga. Ayat pertama saya bacakan, saya jelaskan. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Terutama karunia untuk bernubuat. Ada berapa karunia yang disebut di kitab Korintus? Sudah hafal, tadi saya sudah beritahu sebelumnya. Ada 9. Kalau Anda perhatikan di perjanjian lama, semua karunia itu sudah ada, kesembuhan sudah terjadi, Elia, Elisa contohnya. Marifat, oh jelas. Marifat, contohnya Elisa bisa tahu raja musuh, raja dari sebuah bangsa yang memusuhi Israel, apa yang mereka rencanakan di kamar raja, Elisa mendengar dan membocorkannya dan rencana mereka gagal. Itu marifat, pengetahuan, berkata-kata dengan pengetahuan. Apalagi, mujizat, bukan kesembuhan, tetapi karunia mengadakan mujizat. Ada juga. Tahukah Anda bahwa matahari bukan cuma dihentikan 24 jam di zaman Yosua, tetapi bayang-bayang bisa mundur 10 tapak karena Yesaya. Coba Anda bisa nggak keluar sana? Anda berkata pada bayang-bayang Anda, mundur 10 langkah. Nurut nggak? Kalau jam 12 siang, bayang-bayang persis di bawah kaki kita, jadi nggak ada bayang-bayang kerasanya. Tapi kalau sebelumnya atau sesudahnya bayang-bayang entah di barat atau di timur, Anda masa bisa bilang, minggir lu? Nggak bisa kan? Cuman ada satu aja di komik-komik yang saya baca waktu saya masih kecil. Seorang cowboy bisa menembak bayang-bayangnya lebih cepat dari, apa namanya itu? Lucky Luke, ya. Itu dongeng. Ini beneran. Semua karunia yang ada, sudah ada. Kecuali satu yang belum ada. Yaitu glosolalia. Sebelum Pentakosta, cek di perjanjian lama. Pernah ada bahasa lidah. Nggak ada. Betul nggak? Kalau Tuhan susulkan karunia ini harusnya ada 8. Meskipun Raja Saul ketika dia mengejar Daud sampai ke Ramah, tempat tinggal Samuel, lalu dia rebah, lalu dia dikatakan dalam keadaan berbaring, terlentang, dan kepenuhan seperti Nabi, tapi tidak pernah dikatakan dia berbahasa lidah. Dia bernubuat tapi tidak berbahasa lidah. Kalau sampai Tuhan susulkan berarti itu sangat-sangat penting di kehidupan kita. Bukan cuma dalam kehidupan gereja demi supaya penyembahannya indah. Atau cuma di dalam KKR saja. Berarti bahasa lidah berguna untuk Anda. Kalau enggak Tuhan enggak susulkan. Emangnya
Tuhan Yesus ketika 10 hari setelah naik ke sorga menjelang Pentakosta, ngapain aja di sorga? 10 hari itu. Memang tidak ada tertulis secara spesifik. Tapi saya menemukan ada 1-2 ayat. Nggak usah dibuka, saya bacakan aja di Ibrani 9 ayat yang ke-24 dan 25 bunyinya seperti ini. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya. Tetapi ke dalam sorga sendiri. Untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Ini bicara tentang ketika Yesus naik ke sorga itu loh. 10 hari kemudian Pentakosta. Ngapain 1 minggu setengah di sorga? Ayat 25. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Tetapi dia membawa darahnya sendiri. Jadi ada sebuah skenario ketika Tuhan Yesus bangkit, dia berkata sama Magdalena, jangan jamah, dia belum pergi ke Bapa. 40 hari kemudian setelah menampakkan diri berkali-kali sama muridnya naik ke sorga di hadapan 500 pasang mata. Ketika Tuhan Yesus sampai ke sana, 1,5 minggu baru terjadi Pentakosta di bumi. Tuhan Yesus membawa darahnya masuk hadirat Allah untuk menguduskan langit tingkat ketiga. Kelihatannya bahasa saya muluk-muluk, tetapi ini berguna. Nanti akan mendarat, Anda akan mengerti kenapa Anda berbahasa lidah. Kenapa beruntungnya kita kalau kita bisa berbahasa roh. Tuhan Yesus membawa darahnya sendiri loh. Ngapain darah yang mahal itu dibawa ke sorga? Bukankah yang dibutuhkan adalah bagi orang berdosa di bumi? Tetapi pernah terjadi suatu hari, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dia memberikan karcisnya masuk dalam musyawarah Allah. Ada 4 kursinya Allah, Bapa, Putra, Roh Kudus, dan manusia, malaikat, cuman hamba, pelayan, diberikan kuncinya. Terjadi trading yang tidak benar. Adam jatuh dalam dosa, kehilangan hak kesulungannya, bahkan sebelum Esau ada. Karena itu, sejak zaman itu sampai Yesus masuk kembali ke sorga, dia berkata sama Magdalena, jangan jamah, karena sekalipun dia sudah lunasi hutang manusia, masih ada sesuatu PR yang harus dia lakukan untuk kita. Yaitu masuk ke sorga, ambil kembali kursi keempat itu untuk kita. Dia perciki dengan darahnya di sorga yang pernah diinjak Lucifer. Loh, Lucifer pernah ke sorga? Anda pernah baca Ayub pasal pertama enggak? Kalau baca itu orang yang enggak rasa aman sama Tuhan bertanya-tanya, kenapa kok bisa setan ketika Tuhan sedang di sorga, setan muncul? Tapi karena Anda berdoa, jauhkan kami dari pencobaan, bebaskan kami dari yang jahat, dilewatin terus. Amin. Nah, Tuhan kan langsung berkata, sudahkah kamu lihat Ayub? Siapa bilang bahwa tidak ada orang benar? Lalu terjadilah kejadian Ayub tersebut. Mau tahu nggak setan pakai vouchernya siapa kok bisa di sana? Itu dia mau diikat sama Mikael, sama Serafim, Serubim. Nggak bisa karena dia keluarkan pasnya yang legal. Adam kasih ini dan itu semua fair. Aku tidak curi dari dia, dia secara sukarela tukar dengan aku. Itulah sebabnya sebelum Yesus naik ke sorga kita mau doa sampai jungkir balik. Nggak akan tembus, nggak akan terobosan terjadi. Bagaimana Anda bisa berdoa? Bukannya Tuhan nggak bisa dengar doa kita. Kita selalu berada di level di bawah, di mana di level 3 sorga. Apapun yang kita katakan dimentahkan sama setan. Semua kode-kode doa kita dipecahkan sama dia. Seperti Hiroshima, Nagasaki. Tahukah Anda? Pearl Harbor di Hawaii dibom sama Jepang, Kaisar Hirohito. Kenapa? Karena mereka punya telegram dapat dipecah di Perang Dunia Kedua oleh musuh. Meskipun begitu rumit kode-kodenya, bisa dijebol juga seperti ATM. Karena sekalipun kita punya lemari besi itu rumit, kalau buatan manusia pasti ada celahnya. Karena itu Tuhan Yesus masuk ke sorga, bawa darahnya, langsung dipercikin di tempat di mana dulu diinjak sama si kotor setan itu, duduk bersama dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus, merancangkan sebuah kode baru yang nggak bisa dipecahkan oleh setan. Bahkan penggunanya pun tidak bisa memecahkannya. Siapa di sini mengerti bahasa roh sendiri?
Kalau sampai Anda mengerti bahasa roh sendiri, berabe. Anda akan kaget dengan apa yang Anda katakan. Ora mahani kiasyakana mata kamar. Siapa tahu saya lagi berbicara, Tuhan, pada hari sekian. Kalau katakan kalau Anda bisa mengerti bahasa roh Anda sendiri, ora maka pasyana nama Allah. Ternyata di dalamnya Roh Kudus sedang berdoa secara rahasia untuk ayah Anda yang belum terima Tuhan, yang Anda sangat takuti. Dan kalau di depan papa Anda sudah nggak berdaya, tapi Tuhan sedang ala Roh Kudus lewat mulut kita berdoa untuk sebuah tanggal yang disebut dalam bahasa roh. Tanggal yang sudah ditentukan oleh sorga, hari penentuan, di mana Anda akan didudukkan secara nggak sengaja dengan papa dan Anda memberitakan Injil kepada beliau dan beliau menerima Tuhan. Kalau sampai bisa dipecahkan oleh Anda sendiri, Anda tahu tanggalnya, besoknya pasti lari ke luar negeri. Siapa yang memberitahumu kalau engkau telanjang, hai Adam? Tahu terlalu banyak nggak tentu baik. Anda pernah perlombaan? Main basket contohnya? Kalau Anda tahu ini adalah skor terakhir, posisi imbang tinggal 2 detik, tinggal 5 detik. Anda terus berkata, ini kalau sampai gagal, aku menggagalkan timku. Anda kalah 1 angka lah, katakan 1 angka. Ini kalau gagal, semakin Anda tahu, semakin gagal waktu melemparkan bolanya. Malah kalau kita latihan, entah kenapa, kalau latihan seluruh malaikat di pihak kita. Pernahkah Anda merasa seperti itu? Kalau sebelum ulangan semua ujian, semua soal bisa kita tulis dengan gampang ketika ujian, tek-tok, apalagi di kelas yang sunyi senyap, bunyi tik-tok, dan tinggal berapa detik Anda nggak bisa semua. Thank God we don't know everything. Tuhan membuat bahwa kita sendiri pun tidak bisa memecahkan kode itu. Supaya kita bisa mengalami perkara besar. Ini baru ayat pertama bicara soal karunia-karunia roh. Anda belajar sesuatu? Dan ketika Tuhan, Allah Bapa Putra Roh Kudus tentunya bukan cuma musyawarah buat bahasa roh, tetapi tentunya ada hal-hal yang lain. Tetapi ketika setelah dibikinnya, di ciptaan baru, ini karunia adalah ciptaan atau karunia baru, dicurahkannya ke dunia di atas sebuah loteng dari 500 yang menyaksikan dia diangkat ke sorga. 350 absen karena alasan A, B, C. 380. 120 orang ada di sana. Terima hasil pekerjaan Yesus setelah dibangkitkan. Losolalia. Bahasa lidah. Ini bahasa doa. Nah sekarang saya mau Anda mengerti betapa pentingnya ini. Sekarang kita lanjutkan ke ayat 2. Anda belajar sesuatu? So far ya? Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia. Oke, kita ngerti itu. Tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Katakan hal-hal yang rahasia. Nah itu, bahasa roh itu luar biasa. Dia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Dan sejak kita memiliki bahasa lidah atau sejak karunia ini eksis, sejak karunia ini ada, ini satu-satunya karunia yang ada setelah kenaikan Yesus. Yang belum ada di perjanjian lama, bahkan di zaman Yohanes Pembaptis, bahkan ketika Yesus di Galilea. Dan ini dibuat Tuhan menjadi senjata rahasia orang percaya. Ketika kita mendengungkannya, tidak bisa diintersepsi oleh musuh, tidak bisa diintervensi, tidak bisa diketahui. Langsung ke tahta Allah. Karena itu sayang sekali, kursi keempat sudah dibeli mahal-mahal, kita seringkali absen di musyawarah sorga. Kita malas berbahasa lidah. Kalau berbahasa roh pun asal-asalan tanpa visi yang jelas pula. Sayang dong. Anda beli tiket Justin Bieber. Sudah beli yang VVIP yang mahal berapa juta, ternyata kursinya kosong. Kalau saya jadi panitia, gua kasih ke orang lain yang gak bayar. Tuhan sudah bayar kursi keempat di musyawarah Allah. Kita malas mendengungkannya. Kursi keempat itu adalah posisi begitu tinggi, langit ketiga dan milik kita. Ketika saya berbahasa lidah, ora mahada kiyasya kanaman, langsung wush, ke tahta Allah. Tidak bisa diintersepsi. Ini seperti radio frekuensinya tidak ada, tidak perlu buffering.
Jadi luar biasa loh doa bahasa roh ini. Kenapa nggak dipakai? Senjata rahasia disimpan. Punya nuklir cuma dipakai untuk tusuk gigi. Kok bisa ya? Apa hubungannya? Nggak tahu lah, pokoknya kalian ngerti ya. Sayang, itulah sebabnya banyak di antara kehidupan kita tidak mengalami terobosan apa-apa. Tuhan kasih materinya sama kita, kita nggak kelola. Lalu kita berkata, Tuhan, do it for me, do it for me. Lakukan untuk aku, lakukan untuk aku. Atau do it for me. Jangan minta hikmat Allah, bagaimana menggunakannya. Nah sekarang saya sedang menceritakan kepada Anda hikmat Allah yang tersembunyi. Nah kita lihat sekarang ayat yang lompat ayat kelima. Aku suka supaya kamu berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Tunggu sebentar. Kalau ini keluar dari mulut orang yang tidak percaya pekerjaan Roh Kudus, apalagi bahasa roh, maka saya agak skeptis atau agak ragu. Anda harus tahu terlebih dahulu latar belakang orang yang menulis Korintus ini, namanya Rasul Paulus. Dia berkata di ayat yang lain, bahwa dia berbahasa roh lebih dari seluruh jemaatnya. Hebat ya. Kalau Anda dengar dari orang yang menentang bahasa roh, jangan berbahasa roh di gereja, ya lumrah, karena dia memang gak percaya. Tapi kalau Anda dengar dari orang yang berbahasa rohnya setiap hari itu berjam-jam, dan dia berkata, jangan sembarang berbahasa roh, dengarkan, berarti dia ngerti apa yang dia katakan. Ayat ini sering dipakai oleh gereja-gereja yang menentang bahasa roh untuk memadamkan Roh Kudus. Dan berkata, nggak perlu, ini lihat ayat 5. Paulus saja berkata, aku lebih senang kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat, kata ayat 5b, lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya. Ayat ini sering dipakai untuk gereja-gereja yang menentang gerakan karismatik. Tapi celakanya orang karismatik juga nggak ngerti untuk apa karismanya. Saya mau jelaskan bahasa roh dalam bahasa yang bisa dimengerti, aplikasinya sangat mudah dalam hidup Anda. Setelah khotbah ini kalau Anda benar-benar mengerti, Anda akan mengalami terobosan besok. Nah, ayat ini konteksnya begini loh. Paulus ngomong sama gereja Korintus, lu orang jangan cuma berbahasa lidah. Dan apalagi berbahasa roh tidak pada tempatnya. Kalau lagi perkumpulan jemaat gini, kalau pas memang harus pakai bahasa manusia, mending 5 bahasa manusia daripada 5.000 kata-kata roh yang tidak bisa dimengerti. Apalagi kalau asyir. Kalau tiba-tiba ada satu orang jemaat datang dan berkata, permisi Pak, karena Anda pakai jas, otomatis jadi informan. Ya, ditanya, Pak, kemana Pak, di mana toiletnya? Oh, orang anak syukamanaki apa anaknya? Orang maka bahasa nama-nama. Itu bisa ngompol pipis di sana berdiri. Murid kencing berlari. Paulus berkata, alamak. Ngapain begitu? Bayangin kalau pengumuman munculin jreng. Ya, minggu depan orang hari kasihkan nama nama kasihkan. Jam berapa Pak? Orang hari kasihkan nama kasihkan. Ayat 5 itu gitu konteksnya. Sebab Paulus sendiri berbahasa roh lebih dari kita semua. Bukan berarti gak boleh berbahasa roh di gereja. Kenali tempatnya. Kecuali kau menafsirkannya, kata Alkitab. Berarti bahasa roh bisa ditafsirkan kan? Harus bisa menafsirkan bahasa roh sendiri. Tafsir tidak sama dengan terjemahan. Terjemahan begini, saya cinta, tunjuk sini GR. Ini udah menikah ya. Ini deh, ini pura-pura ya. Saya cinta kamu. Ini betul-betul cinta sepihak. Ayo terjemahkan, saya cinta kamu dalam bahasa Inggris. Saya itu apa? Saya sama dengan I. Cinta apa? Love. Kamu apa? You. I love you. Ayo bahasa Chinese. I love you apa? I. Wo. Cinta? I. Ni. Kamu. Wo ai ni puya wo paksa. Ya, itu terjemahan. Bahasa roh nggak bisa, na itu artinya apa? Lama-lama itu apa artinya? Nggak bisa, itu bukan terjemahan, tafsir kata Alkitab.
Berarti tafsiran bahasa roh, kenapa kok nggak bisa diterjemahkan? Karena kodenya berubah. Pernahkah Anda melihat seperti di James Bond film? Itu barusan diketik, baru berapa detik diketik kodenya yang ada, jumlahnya ada 28 kode. Kode yang kedua udah berubah, kode ketiga udah berubah. Setiap kali Anda bahasa roh, lala berikutnya nggak sama dengan lala pertama artinya. Waktu Anda masih sebut la yang kedua, la pertama sudah beda artinya. Diacak, nggak bisa dipecahin. Jadi bukan terjemahan, tafsiran. Orang yang berbahasa roh dan sering mendengungkan lidahnya akan menuai buahnya, memakan hasilnya, kata Alkitab. Mau tahu? Bahasa roh adalah lidah yang baik. Dan ketika kita berbahasa roh, tafsirannya begini. Apa yang terjadi? Ketika saya mulai berbahasa roh, saya mulai berjalan dalam tafsirannya sepanjang hari lewat kejadian-kejadian. Kaget saya, mulai terjadi kebetulan. Dan ketika saya menganggap itu kebetulan, Roh Kudus ingatkan saya, kamu tadi sudah doakan tadi pagi, cuman kamu gak ngerti. Karena siapakah di antara manusia yang tahu hari esoknya, atau 2 jam dari sekarang? Ketika engkau berbahasa roh, engkau sedang mengatur masa depanmu, tetapi tanpa campur tanganmu. Wow, cuman pakai campur mulutmu. Oh, kalau gitu sering-sering mendengungkannya. Ya rara kasih kana maram, orang magamaya shana marama. Saya tadi pagi berbahasa roh, orang mana-mana tiba-tiba selesai kebaktian 2, dapat dimsum. Daerah siomay ini menjadi kekuatan buat rohaniku. Enggak begitu. Tapi intinya, ngerti maksud saya Bapak Ibu. Ketika kita berbahasa lidah, kita menafsirkannya lewat berjalan dalam kejadian-kejadian Allah setelah itu. Lalu lewat kepekaan, tiba-tiba ada dorongan. Nggak tahu gimana, ada dorongan. Roh kita dibuat peka. Tafsirannya nggak harus instan detik itu. Kecuali dalam ibadah, tiba-tiba diizinkan oleh gembala. Dalam ibadah kebaktian doa, contohnya kita mencari kehendak Allah, ke kanan atau ke kiri dan sebagainya. Tiba-tiba ada yang berbahasa roh, semua sejahtera ditafsirkan. Nah begitu lain. Saya pernah sekali berbahasa lidah, langsung ditafsirkan oleh penterjemah saya dalam bahasa. Lalu dia berbahasa lidah, saya tafsirkan ketika saya berkhotbah di sebuah tempat di luar negeri. Tapi saya nggak menunggu sampai terjemahan terjadi. Setiap hari saya menafsirkan bahasa roh saya sendiri. Lewat kejadian kepekaan dan lewat pewahyuan. Ketika Anda membuka Alkitab setelah saya bahasa roh setiap hari 40 menit sehari. Minimal. Saya buka Alkitab itu rasanya seperti ayat-ayat ini melompat semuanya. Memangnya kiranya hari ini pengajaran saya semuanya, siapa di sini yang tadi datang 3 kali diberkati dengan pengajaran yang saya beri? Apakah Anda merasa pengajaran yang saya kasih tadi selama 1 dan 2 itu pengajaran yang klasik-klasik biasa, atau Anda mendapatkan kesan seperti ini? Kok nggak pernah kepikir sebelumnya ya? Kok nggak pernah pikir? Ya betul ya. Saya bisa lihat di wajah Anda. Saya kira ada stroke kok, saya kaget. Ya. Dari mana? Saya bahasa roh. Oh, ramakasya kata. Saya nggak cuma baca Alkitab apa ini. Enggak, ketika saya bahasa roh, pewahyuan mulai muncul. Pewahyuan. Nggak cuma pewahyuan firman. Pewahyuan orang, kadang-kadang saya bicara sama orang, bisa kerasa orang ini jangan di-hire. Orang ini jangan di-hire. Kelihatannya bagus, gak tahu kenapa. Jangan deh, jangan kita ambil keputusan ini dalam bisnis ini. Ini rasanya. Atau kadang-kadang sekalipun semua orang gak ada yang percaya, ini benar, ini kita harus jalani. Amin, bisa paham ini, bisa mengerti tafsiran? Oke, kita sekarang langsung ke ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Ini agak molor sedikit, gak apa-apa ya? It's okay kan ya Pak ya? Oke, puji Tuhan. Anda masih mau kan? Masih cinta saya kan? Ayat 14 dan 15. Lompat aja 14-15, kita baca bersama-sama dulu. 1, 2, 3. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Saya jelaskan ayat 14 dulu ya. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohku yang berdoa, akal budiku tidak turut berdoa. Apa yang sebenarnya, sekarang saya mulai masuk ke pewahyuan lebih dalam. Apa sebenarnya yang kita katakan ketika berbahasa roh tanpa pikiran? Ayo. Maksudnya berbahasa roh tanpa pikiran gimana? Saya punya kebiasaan bangun tidurku terus mandi. Saya enggak berbangun tidurku terus mandi. Saya bangun tidur,
Karena seringkali saya setiap hari selalu merasa letih, badan saya capek sekali. Tidur cuman secukupnya ala kadarnya. Saya bangun tidur kadang-kadang mata belum buka. Pikiran belum aktif. Apalagi kalau saya lagi traveling, high season. Saya bangun tidur itu bahkan nggak tahu saya di kota dan negara mana. Saya kadang-kadang bangun pernah nggak karena saking nyenyaknya. Dibangunin belum surut pulas tidurnya. Anda bangun tidur langsung berpikir, ini di mana? Anda lihat, saya lihat di hotel, ini di mana? Bahkan, aku siapa? Nah itu lain, itu udah gila. Itu lain. Anda pernah merasa begitu? Tapi saya punya satu disiplin yang saya sudah bangun 21 tahun. No, saya mulai berbahasa roh tahun 95, jadi 18 tahun. Saya bertobat dari tahun 92. Ketika saya bangun tidur, mulut saya bangun dulu, roh saya bangun dulu. Saya berbahasa roh. Kadang-kadang berapa menit sambil duduk gitu, sambil bangun lagi tidur. Saya berbahasa roh dulu. Mata saya menyusul terbuka. Itu berarti saya berbahasa roh tanpa akal budi saya terlalu aktif. Apa yang saya katakan? Apakah sia-sia kalau Anda berbahasa roh enggak mikir apa-apa? Seperti tadi nih, saya kan dari tadi pakai bahasa roh beneran, itu tadi bukan lecehan. Bukan ocehan belaka, saya berbahasa roh tadi. Sekalipun saya tadi ngomongnya dalam bentuk ilustrasi kepada Anda, tapi bahasa roh saya tadi ada artinya. Kalau saya tidak sedang memikirkan sesuatu, sebab sekarang saya sedang memikirkan Anda. Maksudnya saya sekarang sedang fokus pada Anda, saya tidak fokus berdoa. Maka bahasa roh saya, tulis baik-baik apa yang kita katakan waktu kita berbahasa roh tanpa pikiran. Yang pertama, kita sedang memuliakan Allah. Kisah para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke berapa, nggak usah dibuka. Ayat ke-11, betul kayak ke-11, dikatakan ketika hari Pentakosta terjadi, glosolalia agak istimewa karena tiba-tiba menjadi bahasa manusia. Orang-orang yang di Yerusalem yang menyaksikan kejadian itu bisa mendengarkan orang-orang itu semua berbahasa lidah 120 jumlahnya. Ada yang bahasa Arab, ada yang bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Dan ayat 11 dikatakan, dan mereka semua mendengar orang-orang ini memuji-muji, menceritakan perbuatan-perbuatan besar yang Allah lakukan. Menceritakan perbuatan ajaibnya. Jadi ketika saya berbahasa lidah sementara mata saya masih belum terbuka, saya sedang menceritakan seperti ini kira-kira kata-katanya. Andai kata saya tahu, tapi pasti nggak jauh meleset dari yang seperti ini. Malah justru lebih indah ya, tak terhingga iya. Saya berkata, Tuhan, Engkau menciptakan bulan dan bintang, Engkau itu adalah Allah yang luar biasa. Berapa jumlahnya bintang di angkasa, berapa jumlahnya planet. Mungkin dalam bahasa roh saya disebutkan kali ini. Roh Kudus kan nggak pernah salah menghitung. Dia yang menciptakan semuanya pada waktu kejadian pertama, dia melayang-layang di atas permukaan air ketika bumi belum terbentuk. Saya mungkin berkata, Tuhan Engkau itu luar biasa. Kok bisa sih Tuhan? Engkau itu membelah laut merah dan sebagainya. Itu kata-katanya seperti itu. Tadi saya pakai bahasa roh sebagai contoh ilustrasi. Mungkin dalamnya artinya adalah, Tuhan, Engkau membuat tembok Yeriko runtuh. Seolah-olah saya ada di sana waktu memujinya. Karena itu ketika kita berbahasa roh, rasanya berapi-api bukan? Rasanya damai dan sukacita bukan? Jadi kalau kita berbahasa roh tanpa akal budi, pikiran kita nggak terlalu main, maka kita sedang memuliakan Allah. Nah, apa yang sedang kita katakan ketika kita berbahasa roh dengan pikiran? Nah, ini yang kedua di ayat berikutnya. Jadi ayat 15, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Kata berdoa juga dengan akal budiku, kalau kita punya pikiran, apalagi ada beban dan pergumulan doa, waktu kita berbahasa roh, maka itu adalah kata-kata syafaat. Kalau tadi adalah kata-kata pujian, di mana kita memuliakan Allah. Kalau ada pikiran berbahasa lidah, maka yang keluar sebenarnya adalah kata-kata doa syafaat. Demikian juga kata Roma 8, roh membantu kita dalam kelemahan kita. Ketika kita tidak tahu bagaimana harus berdoa, dan roh itu berdoa bagi kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kata terucapkan tidak bisa ditaruh dalam kata-kata manusia. Dan roh itu yang mengenal hati nurani kita, tahu bahwa Allah yang mengenal hati nurani kita, tahu bahwa roh itu sedang berdoa melalui kita untuk orang-orang kudus. Kalau Anda mau doakan orang tua Anda yang selalu berantem melulu, anak muda, kalau Anda mendoakan papa yang belum terima Tuhan,
Anda butuh bahasa roh. Mau tahu kenapa enggak? Sebab enggak mungkin anak tahu banyak tentang orang tua. Apalagi kehidupan pribadinya. Apalagi menyangkut kehidupan pernikahannya. Ranjang pernikahannya. Kalau kita tahu, kita pasti punya reaksi begini. Iu. Jadi coba deh. Coba doa untuk papa. Saya kasih waktu 10 menit Anda akan kehilangan kata-kata. Tuhan, aku berdoa untuk papa, Tuhan. Berdoa supaya papa sehat. Oke, belum 1 menit. Tuhan, aku berdoa supaya papa terima Tuhan. Di dalam nama Yesus supaya papa bisa betul-betul mau diajak ke gereja. Ngomong selama 10 menit. Ulang lagi dari awal. Tuhan, aku minta papa sehat. Habis kata-katanya. Saya kalau mendoakan orang tua, ketika saya ingin mereka lebih dekat dengan Tuhan, saya bisa berdoanya itu setengah jam. Tergantung stamina. Tergantung disiplin, kalau sudah tambah lama, tambah biasa kan. Saya bisa berdoa 1 jam, gak kehabisan kata-kata. So, saya mendoakan, waktu saya doakan orang tua saya, tiba-tiba Tuhan jawab dengan cara ajaib. Saya observasi, tiba-tiba temannya papa saya, satu-satu bertobat. Yang punya pengaruh yang kurang baik, yang membuat papa saya semakin gak kenal Tuhan, dibuatnya oleh Tuhan, dibuatnya mereka mengecewakan hati papa saya. Aneh ya, saya gak pernah ngerti ternyata jalan menuju keselamatan papa saya adalah pertama-tama bereskan teman-temannya. Mana saya tahu, papa saya berteman gimana? Roh Kudus tahu. Karena itu kalau saya berdoa, Tuhan aku mau doa untuk papa. Oh Ramakapasika dapat. Roh Kudus itu teratur. Dia pasti berdoa untuk itu. Sampai Anda merasa sepertinya plong di hati. Percayalah sesuatu akan terjadi. Gitu loh caranya. Kita berdoa, oh Ramakapasika takaparama. Kita nggak tahu mungkin orang yang kita doakan itu punya masalah seksual. Nah kalau kita tahu terlalu banyak, setelah selesai amin berdoa, malah justru mengganggu bukan? Jadi gosip bahaya kan? Begitu ya Roh Kudus. Langsung kita gosipin di luar sana. Gitu caranya berdoa. Kalau kita berdoa dengan pikiran, itu syafaat yang tepat. Tetap tidak luput dari ayat pertama tadi yang kita baca, ayat 2 maksudnya. Yang mengucapkan hal-hal rahasia. Praise the Lord, semuanya ada. Enggak semuanya diberitahukan. Amin, Anda mengerti ini? Yang terakhir, lalu selesai ya, puji Tuhan. Jadi apa yang harus, ini, aku akan menyanyi, ayat 15b, aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Memuji, menyanyi dan memuji dengan rohku. Apa yang sebenarnya kita katakan ketika kita berbahasa roh dalam pujian jemaat. Kayak tadi pemimpin pujian mimpin nih, langsung, ya, itu apa yang sedang kita katakan. Saya kasih sebuah contoh ya. Gimana ya? Tulis dulu aja. Apa yang sedang kita katakan ketika kita berbicara dalam bahasa roh, berbicara bahasa roh dalam pujian jemaat. Yang sedang kita katakan adalah kata-kata menyembah. Menyembah ini bukan cuman, penyembahan itu bukan cuman lagu. Saya kasih contoh. Kalau orang yang menciptakan lagu bisa menghayati lagu itu mungkin 90%. Karena lagu itu ciptaannya. Kita bisa suka lagu tapi gimana pun juga nggak bisa menyalurkan seluruh aspirasi kita. Karena itu lagu adalah pergumulan si komposer dengan Tuhan. Kita ini mau ciptain lagu, nggak bisa. Kunci aja kalau kita nyanyi, gonta-ganti. Ya, jadi saya nggak bakat membuat lagu. Jadi gimana saya nyanyi lagunya orang lain. Karena itu waktu penyembahan bersama dengan jemaat nyanyi. Nyanyi dan bersoraklah bagi dia. Pujian, hormat. Itu siapa yang ciptain? Dia pasti lebih menghayati lagu itu dari kita. Karena dia punya pengalaman. Tahukah Anda lagu-lagu himnal itu ada ceritanya semuanya. It is well with my soul. Itu ceritanya orang yang dia kasih meninggal dunia. Lalu dia menyanyi ketika di hadapan mayatnya. It is well with my soul. I'm okay. Ketika dia dengar bagaimana keluarganya meninggal dunia. Sementara dia terima kabar, dia keluarkan himnal itu dari. Tapi kita kan gak punya perasaan yang sama. Kita nyanyi itu cuma himnal. Jadi gimana? Karena itu ketika kita menyembah, ada satu waktu di mana kita semua menyalurkan aspirasi kita. Yaitu ketika song leader memfasilitasi saja. Supaya jemaat masuk menyembah dalam bahasa roh. Sehingga semua orang, baik yang bisa nyanyi, tahu musik, yang gak bisa nyanyi, bisa menyembah. Dan pada waktu itulah paling sensitif untuk kasih karunia. Karena Tuhan dengan kita hubungannya seperti mempelai pria dan wanita.
Ada satu waktu dia kepingin punya hubungan yang begitu intim dengan masing-masing kita. Kita bisa duduk bersebelahan dengan seorang jemaat. Tapi ada satu titik di dalam worship service kebaktian, di mana setiap orang berjumpa pribadi dengan Tuhan. Waktu itu kita menyembah dalam roh. Saya kasih contoh. Saya menikah tahun 99. Hari pernikahan itu bahagia luar biasa. Setelah pemberkatan di gereja, saya sampai hampir mau menangis, istri saya juga ketika kami mengucapkan janji nikah. Langsung resepsinya, pestanya, senang sekali saya sudah menunggu-nunggu untuk menyanyikan lagu ciptaan saya. Gini-gini, saya nggak kalah sama Elton John. Saya waktu itu MC pernikahan kami pada malam hari memberitahu saya seperti ini. Saya dengar Anda pernah menciptakan lagu untuk istri Anda yang dulu masih pacar Anda. Betul? Betul. Ayo gimana menurut penonton hadirin? Menurut tamu sekalian, biarkan mempelai nyanyikan. Ciailah. Saya langsung dengan berbunga-bunga, ya ini sudah kutunggu-tunggu saatnya. Saya kasih judul lagunya Irene Forever Will Be. Karena istri saya namanya Irene. Mau dengar? Mau? Mau nggak? Nggak, suara bulat nggak mau, saya nggak akan. Mau nggak? Saya nggak mau. Saya tulis untuk istri saya kok, bukan untuk Anda kok. Yes, intinya pokoknya akhirnya saya berlutut. Begini romantis sekali, itu luar biasa. I'm the most romantic pastor, man. Nah, saya mau nyanyi kan, waktu nyanyi sampai setengah, di-cut tahu nggak sama MC-nya? Nggak tahu kenapa, dia habis minum apa, saya nggak tahu. Di-cut, stop, dia bilang terlalu romantis. Habis itu diajak dagelan atau bercanda. Cerita-cerita yang lucu segala, saya cuma liatin dia dan, kenapa kau biarkan saya untuk menyelesaikan? Kalau saya tahu semuanya ini, kalau saya dulu masuk dalam Kairos Tuhan, saya pasti tidak akan undang Anda. Kalau saya bisa kembali di mesin waktu, pasti saya batalkan. Saya pasti cari MC yang lain, kalau perlu gua MC-in sendiri. Udah kawin sendiri, MC sendiri. Kayak gitu enggak hati? Kesel, lah biarin, itu kan hariku, mau romantis kan urusan gua. Betul enggak? Akhirnya enggak jadi. Saya suruh nyanyi, Nothing's gonna change my love for you. Atau, When I fall in love. Biarinlah lagu-lagu itu ngetop, billboard segala, enggak bisa mewakili lagu yang saya buat sendiri. Karena lagu yang saya buat sendiri itu khusus persis seperti suasana hati saya. Jadi saya membuat keputusan, nanti pada waktu 20 tahun usia pernikahan kami sekarang 13, 14, ya, saya mau mengundang lagi orang-orang tertentu. Kalau Anda sampai saya undang, saya nggak mau banyak-banyak, mungkin di mana gitu, katakan di Bali atau apa. Khusus bukan untuk pemberkatan, nggak perlu untuk pesta lagi. Saya cuma mau selesaikan lagu itu, jangan di. Kalau Anda saya undang, Anda interupsi, saya pasti akan tuntut Anda di pengadilan. Perasaannya gitu loh, kalau lagi penyembahan datang kebaktian itu nggak diizinkan bahasa roh. Satu waktu itu sudah bukan soal lagu yang dipimpin oleh WL. WL paling cuma kasih, kalau WL sudah kasih tanda gini, Anda harus waspada. 3, 2, 1, lalu musiknya nggak berhenti, itu diajak nyembah. Kenapa WL tetap perlu memimpin? Supaya kuncinya sama. Kalau enggak nanti sana kunci A, sana kunci Z. Tetapi biar semua nyanyi lagunya sendiri-sendiri. Ketika itulah Yesus jadi mempelaimu. Itulah masa paling sensitif untuk kasih karunia terjadi. Di dalam festival kuasa Allah. Mana video tadi yang saya kasih, cuma pinjemin, bawa sini. Kesembuhan-kesembuhan yang terjadi pada saat kita peak puncak worship. Lumpuh tiba-tiba mendengar. Tuli tiba-tiba berjalan. Yang ngantuk harusnya bangun sekarang tahu. Lumpuh dari dulu ya bisa jalan lah. Amin. Saya kasih ke Anda. Ya, kasihkan ke pemiliknya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi waktu kita memuji sama-sama, kita sedang menyembah. Itulah saat yang terindah ketika Allah bertata di atas pujiannya. Mau tahu Allah bertata di atas pujiannya?
itu seperti mempelai pria sedang romantis-romantisnya. Don't disturb